nggak apa-apa kabur saat ini. Tapi ingat ya, karma dan apes tidak ada di kalender. Just wait and see. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Ica Putri di channel Ica Putri Official. Teman-teman semuanya, di video kali ini aku bakalan mereaction lagi tentang kasus Vina. Kenapa sih correction kasus Vina mulu? Iya teman-teman, karena kasus ini tuh belum kelar-kelar, belum selesai-selesai, belum clear lah intinya ya. Dan masih banyak pertanyaan dari kasus ini. Salah satunya, sebenarnya siapa sih pelaku yang benar? Itu yang di penjara tuh bener apa kagak tuh pelaku? Terus ini Peggy yang ditangkap sekarang nih Peggy yang asli atau Peggy yang bagaimana? Soalnya Peggy-nya ada 3. Yaudah, yuk kita langsung aja ke videonya. Let's go. Linda, L. Lama-lama gedek juga gue ngeliat nih orang nih ya. Lu itu kan kunci dari kasus ini. Padahal mah gampang banget nih. Lu kan kenal nih sama yang namanya Egy. Ya tinggal lu bilang aja, lu bilang ke publik itu, oh Egy-nya tuh Egy yang ini, yang itu tuh salah tangkep, atau oh bener Egy-nya yang ini, tangkep aja. Kan lu tahu, lu kenal sama si Egy, lu temenan juga di Facebook, ya kan? Atau di film itu juga kan, atau di yang lu kesurupan itu kan lu juga tahu kalau Egy itu siapa gitu kan? Nah, lu ngapain ngumpet? Udah lu ke publik aja, lu kasih tahu gitu semua orang, biar orang-orang udah nggak mengiring opini. Pusing gua denger berita jadi gara-gara lu doang, Linda, gitu loh. Gue ngomong bye-bye aja deh nih ya. Tinggal, lu ngapain sih kemana-mana pakai masker gitu? Lu buka aja masker lu, apa lu takut ketahuan muka lu sama muka yang Linda asli itu beda apa gimana? Atau lu kasih lihat aja kan di tangan lu ya itu tuh ada tato. Lu kan bocah betato, lu lihat aja nih tangan gue nih. Gue nunjukin kalau gue itu asli nih dari tangan gue nih ada tato tulisannya Linda gitu. Dia malah kesurupan lagi. Linda, udahan apa main kesurupan-kesurupannya, udahan. Kagak percuma, nggak bisa dijadiin bahan bukti. Itu bukan scientific. Bukan. Mana bisa kesurupan dijadiin bukti, nggak bisa. Udah Linda, nggak usah main kesurupan-kesurupan lagi. Nggak semua orang percaya sama lu. Apa jangan-jangan lu terlip? Saya ingat ini yang perlu kita untuk memperdalam. Saya tidak mengatakan saudara Ibnu itu tidak memberikan keterangan benar atau benar ya. Tetapi pada umumnya, manusia pada umumnya itu tidak mungkin bisa mengingat secara detail. Itulah yang membuat saya ingat, Bu. agak sedikit mencurigakan. Anda ingat banget? Ya ingat waktu itu tuh ingat. Ada mungkin selain pernyataan ada bukti lain nggak? Mungkin foto atau apa yang Anda miliki di tanggal 27 malam itu? Enggak. Tahunya pagi ya. Pagi tuh kerja sama saya. Itu. Oke. Yang saya lihat begini, Mbak. Saya lihat apa tuh? Satu di luar Pulau Jawa, yang 2 ini masih ada di lingkaran Pulau Jawa. Mereka masih hidup semua di sini. Dan ada juga yang sudah sudah berumah tangga. Jadi memang mereka lepas dari itu tapi di luar Pulau Jawa seperti itu. Hebatnya mereka yang 2 orang ini itu sudah seperti seperti tidak ingat apa-apa tentang hal ini, tetapi yang satu ini nih yang masih teringat tapi dia belum menikah sih. Mereka sempat melakukan sebuah pastinya ada seperti di backup oleh orang pintar juga. Terus juga di backup sama orang kuat yang punya kuasa agar anaknya tidak terseret menjadi tersangka. Siapapun polisi yang masih punya harga diri, tunjukkan taring kalian, tinggikan kehormatan kalian dengan membuka kebenaran. Cuma di Konoha, hukum jadi mainan, polisi bebas main tangkap-tangkap. Polisi menyusahkan rakyat melindungi pejabat. Polisi hanya ujian skripsi dan dosen pengujinya seolah netizen se-Indonesia. Kenapa? Getar-getir ya? Akhirnya asal tangkap agar polisi kelihatan sigap dan kelihatan kerja. Miris, ironi sekali. Rakyat dituntut taat aturan, penegak hukumnya sendiri main-main di balik layar. Kasus Sambo kalau nggak viral juga nggak bakal keungkap. Termasuk juga saat ini. Kasus Vina kalau nggak viral juga nggak bakal di-up. Tenggelam begitu aja. Indonesia dalam keadaan gawat darurat. Hanya demi melindungi kepentingan segelintir pejabat. Nama baik instansi hukum sekarang taruhannya.
Jangan sampai penjahat sekelas pejabat anggap profesi terhormat kalian bisa dibeli pakai uang. Jangan mau disuap demi pengalian isu. Jangan sampai masyarakat bicara, kalian penegak hukum gak bisa kerja. Apa yang kalian takutkan jika mengungkap kebenaran? Netizen se-Indonesia yang akan kawal dan lindungi kalian. Tapi ya saya nggak jamin kalau kalian emang lebih pro dan melindungi tersangkanya dan lebih berpihak pada DPO-nya. Ini saya bicara pada polisi se-Indonesia. Apakah tidak bisa pakai hati nurani sedikit saja terhadap profesi mulia kalian? Sampai kapan orang yang nggak bersalah dijadikan tumbal dan dikambing hitamkan? Hanya karena namanya sama dengan tersangka. Lalu mukanya dimirip-miripkan. Semudah itu ya? Pelaku anak polisi yang ditangkap anak petani, yang kerjaannya kuli, menghidupi ibu dan adik-adiknya, karena dia lemah, gak berdaya, dan gak bisa membela diri. Karena dia tidak punya kuasa penegak hukum, atau tidak bisa membayar pengacara. Bahkan orang ini gak diakui oleh bapak kandungnya, lalu dizolimi oleh oknum sampai terancam hukuman mati. Jika orang ini tidak bisa membayar satu pengacara, saya yakin jutaan umat manusia di Indonesia siap jadi garda terdepan untuk membelanya jika dia memang tidak bersalah. Ini bukan sekedar kasusnya Vina, tapi dari kasus inilah kita sebagai rakyat tergerak untuk mengevaluasi kinerja kepolisian. Ingat, menjadikan seseorang tersangka itu bukan perkara main-main. Jangan mempersulit pekerjaan yang sebenarnya mudah, membuatnya seolah-olah seperti benang kusut yang membuat seorang bingung dan pasrah, lalu melupakan kejadian ini. 8 tahun bukan waktu yang sebentar untuk memperjuangkan keadilan. Tolong revisi lagi pekerjaan dan kinerja kalian. Share, biar didengar semua orang. Bela orang ini, kawal sampai dia bebas jika dia memang bukan pelakunya. Tangkap pelakunya sampai dapat. Apakah ibu tahu bahwa selama ini anak ibu itu lari, nggak pernah datang lebaran, sengaja sembunyi sampai disita motor dan lain sebagainya? Jangan ibu membuat opini publik seolah-olah ini tiba-tiba polisi asal menangkap salah nama Peggy jadi Egy gitu. Nah, karena nanti salah-salah ibu bisa jadi tersangka gitu, termasuk pengacaranya. Nah, jadi menurut saya terbuka saja. Kalau memang polisinya memang tapi jangan diintimidasi Bung Farhat. Ya, enggak, jangan intimidasi, nanti nggak berani ngomong dia. Jadi sebenarnya kita nggak ada masalah, nggak ditemukan anak ibu juga selama 12 tahun atau 15 tahun. Anak ibu adalah bagian dari DPO yang dihukum. Jadi Bang Farhat ini bukan bertanya, ini kan memberikan nasihat hukum. Tidak apa-apa, cuma Bang Farhat harus ingat. Pertama, bagaimana kalau hal ini terjadi dengan di keluarga Bang Farhat. Kedua, Bang Farhat ingat, ini masih proses hukum, ya. Kalau masih proses hukum, ya, di hukum kita ini kan menganut asas praduga tak bersalah. Tidak bisa dikatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Oleh karenanya, keluarga bisanya melakukan pembelaan seperti ini karena meyakini Peggy Setiawan itu bukan Peggy alias Terong. Jadi, bukan kemudian, ibu tahu nggak ini sudah DPO, sudah 8 tahun nggak balik apa. Pertanyaan saya, yang DPO itu adalah Peggy alias Terong, itu Peggy Setiawan atau bukan? Coba Anda jawab. Makanya ini mau dibuktikan di persidangan. Yang dikejar polisi adalah Peggy anak ibu itu. Peggy alias Terong, bukan Peggy Setiawan. Ya nggak ada masalah, nanti kan Anda yang membuktikan ketika di pengadilan ini bukan orang. Gak ada nanti masalah, polisi bisa SP3. Tapi kalau masalah Bula? nama mungkin keterangannya. Saya tunggu kalimat-kalimat itu tuh, SP3 tuh. Disinilah teman-teman kita bisa melihat bahwa oknum-oknum Polri itu bukan pepesan kosong. Kalau kemarin kita dengar Sambo, sekarang di kasus Vina kita mendengar lagi nih, ya, oknum-oknum yang lain. Dan ternyata modusnya ya itu-itu aja kan. Ya, jadi merekayasa penyidikan, merekayasa mengkriminalisasi masyarakat. Ternyata ini yang dilakukan teman-teman ya. Jadi seharusnya di kepolisian ini pengawasan penyidikan ini dilakukan lebih ketat. Karena kalau saya lihat sekarang pengawasan penyidikan itu sangat renggang teman-teman ya. Jadi penyidikan dapat dengan mudah diputar balik, dibolak-balik ya, kayak memutar balik tangan aja. Hari ini tersangka, besok bisa dilepaskan, dibilang nggak bersalah. Hari ini nggak bersalah, besok dibilang tersangka di situ. Jadi polisi ketika menetapkan sebagai tersangka harusnya menetapkan dengan teliti, dengan hati-hati, ya nggak bisa sembarangan. Oke teman-teman, biar ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa hingga hari ini, hingga tahun 2024, 4 tahun berjalan,
no viral, no justice masih bekerja, teman-teman. Ya. Bagi teman-teman yang punya kasus yang ingin diviralkan, ingin dibikin podcast, ya bisa menghubungi kami Quotient TV di 08 111 53 4489, teman-teman ya. Kalian mikir juga nggak apakah Linda itu benar-benar kesurupan arwah Vina? Ini dia. Disclaimer ya, di sini saya tidak langsung menyimpulkan bahwasanya Linda itu tidak benar-benar kesurupan arwahnya Vina. Nah, berdasarkan alur cerita yang sudah kita dengar, bahwasanya si Linda ini seingat saya kesurupan 2 kali. Yang pertama itu setelah beberapa waktu kejadian Vina. Kemudian kesurupan yang kedua itu ketika mengabarkan bahwasanya ibunya mau pulang. Nah, pada saat si Linda ini katanya kesurupan arwahnya Vina, Linda benar-benar memberitahu secara detail siapa pelakunya, jumlahnya berapa, bahkan sampai mengetahui mengenai behel dan juga softline-nya Vina. Oke, berdasarkan informasi yang saya dapat bahwasanya kesurupan itu dikendalikan oleh alam bawah sadar. Dalam ilmu medis disebut sebagai transpossession disorder atau disasosiatif. Walaupun di video saya sebelumnya ada yang percaya bahwasanya kesurupan itu nyata karena dia pernah mengalaminya. Namun ada juga memang yang komen bahwasanya wah bisa jadi Linda ini mengalami tekanan batin sehingga mau tidak mau dia mencurahkan segala isi pikirannya melalui alam bawah sadar atau yang disebut sebagai kesurupan itu. Karena memang kita tidak punya metode khusus untuk mengetahui apakah orang kesurupan itu benar-benar dirasuki oleh energi eksternal atau hanya gangguan psikologis. Karena walau gimana pun ketika Linda ini diwawancari dalam keadaan sadar, pasti tahu sedikit infonya juga. Tapi gimana menurut kalian? Satu hal yang ingin saya sampaikan, agar kasus ini cepat terbongkar, ada satu hal, yaitu cari Linda. Linda penuh tekanan, dia keluar kota juga emang karena tekanan, ancaman, dan dia mengetahui. Bisa jadi Linda ini ada di saat kejadian. Kalau aku lihat dari kartu ini, dia tahu, dan dia ada di saat kejadian, dan dia juga mengenal dekat si pelaku. Jadi buat kalian, nggak apa-apa kabur saat ini. Tapi ingat ya, karma dan apes tidak ada di kalender. Just wait and see. Itu dia teman-teman, gimana? Makin seru kan? Kayak kita tuh jadi pengen menelusuri gitu. Kita jadi terdorong untuk mencari bukti-bukti yang lebih jelas, teman-teman ya. Dari video, dari foto dan lain-lainnya. Gimana menurut kalian? Langsung komen aja ya di bawah. Oke, aku sampai sini dulu. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.